sekali. Ada kupu-kupu, ada bunga yang cantik, dan lihat, ada pohon tinggi di sana. Mungkin anak-anak sudah lama ya nggak pernah melihat alam yang begitu indahnya ini. Kita sudah berbulan-bulan di rumah. Hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kenapa? Oh iya, lihat di sana. Betul, banyak sekali balon-balon. Dari mana datangnya balon-balon ini ya? Mungkin dari sana, atau mungkin dari sana. Lihat dan perhatikan balon-balon itu. Mereka terbang, naik ke atas. Anak-anak, sama seperti balon tadi yang terus naik ke atas, kemudian menghilang. Masa jadi teringat loh, bagaimana Tuhan kita, Yesus Kristus juga pernah naik ke atas, terangkat ke surga. Kamu ingat peristiwanya? Kamu ingat ceritanya? Ya, ceritanya tentu saja ada di dalam Alkitab. Sekarang kita akan bersama-sama mengingat kembali bagaimana peristiwa ketika Tuhan Yesus naik ke atas surga. Yuk kita simak sama-sama ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah catatan Alkitab yang menceritakan bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus naik ke atas surga. Anak-anak,
Mari kita siapkan hati, kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersama-sama mengucap syukur. Hari ini kami mengingat peristiwa di mana Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah lahir, mati, bangkit, bahkan naik ke surga untuk setiap kami. Kami bersyukur Tuhan dan kami mau merayakannya. Berkati waktu di pagi hari ini ketika kami menyembah Engkau, ketika kami memuji Engkau, biarlah kami selalu ingat bagaimana Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah naik ke atas surga menyediakan tempat buat setiap kami. Namun saat ini Engkau tetap beserta dengan kami, menyertai setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus akan naik ke atas surga, Tuhan Yesus membawa ke-11 muridnya. Ada di antara para murid yang ternyata juga masih ragu-ragu ya akan Tuhan Yesus. Perhatikan Matius pasal 28 ayat yang ke-16 berkata demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Berita ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita tahu, meskipun sekarang Tuhan Yesus naik ke atas surga, kita nggak perlu merasa takut karena sendirian. Kita tidak perlu merasa gelisah. Kenapa? Tuhan Yesus berkata, akan terus menyertai kita senantiasa, selalu, sampai akhir zaman. Sangat indah bukan kebenaran ini? Tuhan Yesus berjanji menyertai setiap kita sekalian. Ada sebuah pujian yang mengingatkan, yang memberitahu kita bahwa sangat indah sekali, sangat baik sekali kalau kita selalu mengingat bahwa hidup kita di dalam dunia ini tidak pernah sendirian. It's so good to know. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Change me, you are my way.
anak-anak, seperti lagu tadi, sangat baik sekali jika kita mengetahui kebenaran ini, bahwa Yesus terus beserta dengan kita sampai selama-lamanya. Yuk, kita mau menaikkan rasa syukur kita mau berbicara kepada Tuhan Yesus kita, mengucap syukur. Masa aja kita untuk lipat tangan, tutup mata, kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah henti-hentinya meninggalkan kami. Sekalipun Tuhan Yesus sudah naik ke atas surga, Tuhan Yesus tetaplah Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih jika sampai hari ini kami terus dikasihi, dipelihara, disayangi. Bahkan Tuhan tak henti-hentinya menolong setiap kami dan keluarga kami sampai hari ini. Kalaupun sampai hari ini bahkan ketika kami menghadapi masa-masa yang sulit, di luar sana ada pandemi COVID-19. Terkadang kami mulai merasa gelisah, kami takut, kami tidak berani keluar oleh karena ada virus di luar sana. Tapi kami percaya di masa-masa seperti ini pun, Tuhanlah yang terus beserta dengan kami, menolong setiap kami melewati masa-masa yang sulit ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap penyertaan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kami. Melewati masa-masa sekolah yang sulit ketika harus ada di rumah, kadang-kadang kami mulai merasa bosan, karena kami tidak bisa lagi keluar. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhanlah yang terus memampukan setiap kami, menolong kami melewati masa-masa yang sulit ini. Kami bersyukur sekali lagi untuk penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Anak-anak, pernahkah anak-anak bertanya di dalam hati mungkin, atau kepada mama, atau kepada teman, kira-kira ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus ngapain ya? Surga yang seperti apa sih yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan buat itu buat kita, yang Tuhan sedang siapkan? Apakah di surga itu kita akan melakukan hal-hal yang seperti sekarang? Masih bisa berjalan atau bahkan berlari? Atau mungkin di surga sana apakah aku akan bisa menemui tokoh-tokoh Alkitab mungkin yang saya suka? Atau mungkin nanti ketika ada di surga, apakah aku akan tetap bersama dengan keluargaku? Atau mungkin kita pernah bertanya, apakah di surga nanti beneran ya bisa ketemu dengan Tuhan Yesus? Apakah kita mungkin bisa benar-benar lihat wajah Tuhan Yesus yang seperti apa? Karena mungkin sekarang ini kita cuma bisa lihat lewat gambar, lewat video, lewat film, seperti apa ya rupa Tuhan Yesus. Mungkin kita akan banyak sekali pertanyaan mengenai surga atau tempat yang sudah Tuhan sediakan buat kita, bukan? Memang betul, sekarang ini kita hanya mampu membayangkannya, memikirkannya. Tapi anak-anak tahu, 1 Korintus pasal yang 13 ayat yang ke-12 berkata demikian kepada kita. Saja kita bersama-sama membaca ya. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar atau tidak jelas. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Kita hanya mampu membayangkannya. Yuk, kita menyanyikan satu pujian. I can only imagine. Aku hanya mampu membayangkannya, tapi suatu hari nanti aku akan melihat dengan sempurna. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what
what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever worship you. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only I can only imagine when all I will do is forever worship you. I can only imagine. Suatu hari, apa yang kita bayangkan akan kita buktikan sendiri kebenarannya. Pada waktu kita akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Anak-anak, surga itu benar-benar ada loh. Benar-benar nyata. Bukan hanya berbicara soal tempat yang indah, yang keren, yang bagus. Tapi yang lebih penting dari semuanya itu adalah ketika kita nanti ada di surga, kita akan bersama-sama dengan pencipta kita. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan kita. Kita akan bersama-sama dengan Dia menikmati keindahan relasi dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu yang paling penting, itu yang paling utama. Surga itu benar-benar ada. Dan kita akan menikmati satu relasi yang intim dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Heaven is real, is a beautiful place.
nyata. Sampai nanti kita akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Pernahkah anak-anak bertanya, bagaimana caranya supaya aku bisa pergi ke surga? Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-9 berbicara tentang itu, anak-anak. Bahwa kita bisa pergi ke surga sebenar-benarnya bukan karena hasil usahanya kita. Maksudnya bukan karena kamu rajin ke gereja, bukan karena kamu rajin doa, rajin baca Alkitab, atau mungkin kamu juara, sangat nurut sama papa mama, pasti kamu masuk ke surga. Bukan. Surga itu diberikan kepada Tuhan, dari Tuhan Yesus kepada kita, bukan karena usaha yang kita lakukan, tapi benar-benar karena pemberian dari Tuhan Yesus kepada kita, dan itu gratis. Kita paling suka kalau kita dapat hadiah gratis, bukan? Dapat makanan gratis, dapat mainan gratis, kita suka. Apalagi anak-anak, surga, kehidupan selama-lamanya yang sangat menyenangkan bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya, itu diberikan Tuhan gratis. Betapa bersyukurnya kita, bukan? Surga tidak pernah mampu dibeli dengan uang yang kita miliki atau usaha yang kita kerjakan. Tapi itu benar-benar pemberian gratis dari Tuhan. Mari, masa mengajak kita sekalian untuk bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Kita itu gak layak, gak pantas dibawa sama-sama ke surga. Tapi Tuhan berikan kepada kita dengan gratis. Yuk, masa ajak kita sekalian untuk lipat tangan, kita berdoa, mengucap syukur untuk pemberian dari Tuhan kita. Bapa yang baik, sekali lagi kami mengucap syukur. Kami tahu kami tidak pernah mampu bisa mengejar surga itu sendiri. Tidak ada hal yang bisa kami lakukan, usahakan untuk mendapatkan surga. Tuhan memberikan kepada kami secara gratis. Terima kasih ya Tuhan. Ajarlah kepada kami untuk senantiasa mengucap syukur untuk pemberian terbesar yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Ajarlah kami tiap-tiap hari tidak pernah melupakan kebaikan yang sudah Tuhan beri dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, mau saja kita untuk menyanyikan sebuah lagu, When I Get to Heaven. Waktu kita pergi ke surga, ke sebuah tempat yang sangat indah. Lagu ini berceritakan bahwa itu hanya karena kita diselamatkan, maka kita bisa pergi ke surga. Syaratnya apa sih supaya kita bisa masuk ke surga? Hanya satu, yaitu percaya di dalam hatimu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Coba bacakan satu ayat ya sebelum kita nyanyi lagu ini, oke? Yohanes pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-25 sampai 26. Tuhan Yesus berkata demikian, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Pertanyaan yang sama ditanyakan kepada anak-anak. Apakah anak-anak percaya bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar Tuhan yang sudah bangkit dan menyelamatkan kita? Suatu hari Dia akan jemput kita kembali, membawa kita sekalian pergi bersama-sama ke surga, menikmati satu relasi yang dekat dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. When I get to heaven, gonna walk with Jesus. When I get to heaven, gonna see His face. When I get to heaven, gonna talk with Jesus. Saved by His
Percayakah anak-anak? Bahwa kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Ketika kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan kekal itu disediakan buat kita sekalian. Menutup praise and worship pagi hari ini, Pastor mau mengajak kita menyanyikan satu buah lagu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyikan haleluya. Bahwa segala sesuatu yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus, ketika kita mulai percaya, ketika kita diselamatkan, ketika kita harus berjuang hidup di dalam dunia ini, melakukan kebenaran firman Tuhan, disertai oleh Tuhan Yesus, semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan kita mau sungguh-sungguh menyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan. Ku nyanyikan haleluya, bahwa aku bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan, yang sudah Tuhan berikan. Biarlah segala kemuliaan hanya kita berikan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari dengan sikap yang sungguh-sungguh bersyukur, kita nyanyikan pujian ini. Ku nyanyikan haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku.
Langsung mengajak kita mengakhiri praise and worship pada pagi hari ini. Kita kembali lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk perbuatan ajaib yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan tak henti-hentinya memelihara kami sampai hari ini. Betapa kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang selalu beserta dengan kami, Allah yang menjagai kami, Allah yang menyelamatkan hidup kami. Pada hari ini, ketika kami menaikkan pujian kami, menaikkan doa penyembahan kami kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Inilah semua kami anak-anak-Mu, mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan beri. Ajarlah kepada kami untuk senantiasa ingat, senantiasa taat, senantiasa bertumbuh menjadi anak Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami yang sudah menerima begitu banyak berkat dari Tuhan, kami mau hidup sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kiranya setiap pujian, doa, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Sama-sama kita naikkan. Amin.